Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya panjatkan syukur kehadirat Allah di mana kita diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara Diklat Kanva pada malam hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebagai pembawa acara untuk acara Diklat Kanva ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Randi Oktari yang bersedia hadir mengisi eh, acara kita pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Pak aku Ketua IGI pimpinan daerah Oku Timur ini kita hari ini kita buka acara kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Hadi Buhro. Mungkin ada sekilas pesan dan pesan, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita selalu mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga bisa hadir di webinar Canva sama IGI Oku Timur. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang beragama Islam dapatkan syafaat dari Allah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kak Randi Oktari, ya. Saya panggil kakak aja karena masih muda dan senyumnya sangat manis sekali. Ya, selamat datang Kak Randi Oktari dari Duta Kanva Terima kasih, Pak. Sumatera Selatan. Beliau adalah sahabat saya, ya, sahabat saya di Ikatan Guru Indonesia juga, karena beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Daerah IGI Oku Selatan ya, Kak Randi ya. Kemudian sahabat juga di media sosial juga. Terima kasih Kak Randi yang telah memberikan kesempatan dan memberikan nantinya ilmu kepada kami untuk webinar pada malam hari ini. Yang kedua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Karena saya sebut Indonesia karena yang mendaftar hari ini alhamdulillah cukup antusias Kak Randi. Karena ada dari luar Oku Timur. Tadi sudah saya share di grup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sudah mendaftar di webinar Canva ini. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu semuanya memberikan apa ya, semangat kami juga sebagai penyelenggara pada malam hari ini untuk memfasilitasi kegiatan webinar ini, dan tentunya malam minggu seharusnya bermain dengan keluarga tercinta. Hari ini kita waktunya kita untuk belajar Bapak Ibu sekalian.
Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan pengurus IGI Oku Timur, ada Bu Lili dan yang sudah hadir juga ada Pak Tahriri yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada IGI Oku Timur. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, eh, kegiatan webinar pada malam hari ini insya Allah akan dilaksanakan nanti dari mulai saat ini nanti sampai dengan jam 21.00 dan insya Allah akan diberikan langsung oleh Duta Kanva yang sangat luar biasa yaitu Kak Radio Oktavi. Jualan Dan apa tuh? mudah-mudahan memberikan kita semua inspirasi dan inovasi untuk pembelajaran kita di semester baru atau di ajaran baru 2026-2027 dengan inovasi yaitu tentunya dengan Canva. Jadi Canva ini kalau menurut saya pribadi sangat luar biasa dan sangat baik, sangat bagus sekali dan saya sering menggunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah gitu seperti itu. Nantinya tentunya ada program baru atau apa yang mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh Kak Randi Oktari. Oke, Bapak Ibu, guru hebat Indonesia, ini biar tidak tegang, saya ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu dan untuk kita semua. Mudah-mudahan pantunnya nyambung ya Bapak Ibu ya. Ya. Nanti kalau ini kasih ini ya, apa biasanya eh cakep gitu ya. Ya kalau kalau misalnya cakep, kalau nggak cakep ya nggak apa-apa. Oke, pergi ke pasar membeli duku. Ya, Cakep. duku manis dari rasuan. Selamat datang Bapak dan Ibu di Cakep. webinar Canva yang inovatif dan elegan. Ya. Satu lagi untuk menutup sambutan dari saya, membeli songket di Kota Palembang. Cakep. Warnanya indah menawan hati. Cakep. Webinar Canva resmi menjelang. Mari kita belajar dengan sepenuh hati. Luar Oke, biasa. Bapak Ibu, Keren. mudah-mudahan semangat kita hari ini di malam minggu ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua bahwasanya sebagai walaupun kita sebagai seorang guru tentunya harus tetap belajar dan semakin banyak kita belajar maka insya Allah akan memberikan yang terbaik kepada anak didik kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selanjutnya saya serahkan langsung kepada Duta Kanva Sumatera Selatan Kak Ranji Oktari. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, terbentar kan Bu Lili? Ya, mungkin Bu Lili sedang keluar atau apa ini ya. Jadi langsung saja mungkin langsung kepada Kak Randi Baik. untuk menyampaikan materinya. Oh, dibisukan oleh host. Oke, sebentar, sebentar Bu Lili. Oh iya, mana Bu Lili? Sudah? Oke. Ada Sudah, suaraku sudah. hilang. Tadi saya atur Bu Lili biar nanti ada yang ini ya, nggak ada yang bocor. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, di sini kita akan mengikuti webinar yang sangat luar biasa, hebat sekali. Pada malam hari ini, IGI Oku Timur mengundang kata Pak Hadi tadi, Kakak Randi Oktari ya. Kita panggil Kakak Randi saja. Siap Oke, Bu beliau Lili. adalah. Oke, kita perkenalkan dulu ya sebelum dimulai. Eh, Bapak Kakak Randi Oktari SPDGR ini adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Martapura. Beliau baru dipindahkan mulai tahun ajaran ini, Pak ya? Iya Ajaran ini benar, pertengahan ajaran kemarin ya, Pak ya? Pertengahan benar, ajaran benar. kemarin.
Beliau juga yaitu guru duta Canva tahun 2024 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga duta teknologi pendidikan tahun 2023. Beliau juga narasumber praktek baik IKM. Selanjutnya, beliau adalah guru penggerak dan guru pengajar praktek juga. Walaupun kita nggak seangkatan ya Pak Randi. Ya, benar, Bu. Kemudian Pak Randi juga fasilitator daerah pembelajaran mendalam. Kemudian beliau juga mentor Google Master Trainer. Wih, banyak sekali Pak ya. Nggak usah disebut semua, Bu. Luar biasa sekali pokoknya. Selanjutnya Certificate Google Educator Level 2. Yang selanjutnya Wayground Super Trainer 2024-2025. Kemudian tim digitalisasi Direktorat SMA. Yang terakhir beliau adalah guru pejuang digital Kemendikdasmen. Wah, luar biasa sekali Pak. Kalah saya. Oh, pokoknya pada malam hari ini kita benar-benar kedatangan narasumber fasilitator yang luar biasa sekali yang tidak hadir. Wah, sangat dirugikan ya Pak ya. Monggo Pak, silahkan berbagi ilmu dengan kami. Kami sudah siap mengisi piring dan gelas kosong kami Pak. Terima kasih, Bu Lili. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Adi Puro Wijaya selaku Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Timur. Salam kenal dan juga salam hormat, Pak. Dan juga kepada Bu Lili sebagai host MC pada malam hari ini yang super keren ya Bu ya. Meskipun kita belum pernah bertatap muka, mungkin pernah ya Bu ya, mungkin di suatu kegiatan. Serta Pak Tahriri sebagai pengurus Ikatan Guru eh, Indonesia Kabupaten Oku Timur. Ini saya yang kenal dan juga ada teman-teman saya juga di sini yang saya bisa sapa-sapa ya Bapak Ibu ya. Ada yang dari Igio Selatan juga, halo Bu Tari. Ada juga dari kegiatan kemarin ada Bu Rano Dewi dan sebagainya. Salam kenal dan juga Bapak Ibu yang lainnya yang belum kenalan, boleh nanti bisa berkenalan bersama saya. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Oku Timur yang memberikan saya waktu dan tempat untuk berbagi. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kolaborasi kita Bapak Ibu ya. Istilahnya itu kita punya komunitas yang mungkin eh, sama yaitu IGI dan juga nanti ada komunitas-komunitas yang bersinggungan seperti ada di eh, apa namanya Canva itu ada SCC kemarin yang kami bentuk ada Sriwijaya Canva Community nantinya Bapak Ibu juga bisa bergabung nanti juga insya Allah juga ada komunitas-komunitas lain mudah-mudahan kita bisa selalu berbagi tentunya dalam arti berbagi dan belajar bersama itu demi anak-anak didik kita semua amin. Eh, Salawat beriring salam tidak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum saya mulai nih Bapak Ibu, ya, Alhamdulillah nih malam hari ini di tempat Bapak Ibu cerah semua ya. Ada Ya, yang cerah. mendung nggak? Mudah-mudahan Ya, semuanya dalam keadaan cerah, walau ya, Bapak Ibu ya. Ini saya izin share dulu Bapak Ibu ya. Eh, apa namanya slide-nya? Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? udah. Iya. Belum. Belum ya? Sebentar, sebentar. Sebelumnya saya izin berpantun dulu, Pak. Saya ingin berpantun juga nih, balas Iya, iya. daerah ini. Tolong cakepnya, Bapak Ibu ya. Ya, cakep, cakep. Jalan-jalan, jalan-jalan ke Kota Rengat. Cakep, Jangan lupa beli semangka. cakep, Malam Minggu tambah semangat. cakep. Ingat Bapak Ibu siap belajar bareng Canva. Cakep. Oke. Jadi Bapak Ibu ini saya sangat terharu ya, sangat luar biasa. Kemarin waktu direncanakan dengan Pak Hadi, Pak gimana Pak? Kira-kira tanggal berapa kata Pak Hadi kan? Ya saya ikut aja Pak. Tanggal berapa? Tanggal 27 itu malam minggu. Wah, ternyata saya pikir pesertanya sedikit, ternyata sampai sekarang sampai udah 33 yang hadir Bapak Ibu ya. Iya. Nah, satu lagi nih Pak, ya pantun buat Bapak Ibu semua. Buat tapai dengan ragi, ragi, Cakep, ragi dibeli dari Pulau Buru. cakep. Saya di sini izin belajar dan berbagi fitur baru LearnGrid bikin satset untuk guru.
Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini fokus kami adalah di Duta Kanva yang sekarang adalah bagaimana menyebarluaskan fitur baru AI dari Canva yang bikin Bapak Ibu yang mungkin selama ini sudah pernah punya Canva, sudah menggunakannya, tapi belum explore terlalu jauh, Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Bapak yang sudah memberikan respon di kolom chat ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ini Bapak Ibu ya. Ntar saya coba untuk berbagi dulu Bapak Ibu. Mana nih ya berbaginya ya. Oke, seperti ini mungkin ya. Oke. Oke, kelihatan Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu? Kelihatan nggak Pak Hadi? Oke. Please granted allow. Ya. Kelihatan nggak Pak Hadi? Oke. Oh, encounter. Nggak bisa kelihatan ya. Ya, coba diulang. Coba ulang. Nah, udah kelihatan Bapak Ibu? Nah, sudah. Oke, Oke. Bapak Ibu, hari ini materi kita ini tentu saja Bapak Ibu sudah semuanya bagi rapot ya. Sekarang itu sebenarnya sudah mau masuk ke masa liburan. Nah, saya luar biasa nih, udah malam minggu, udah mau liburan, mungkin ada yang udah packing-packing ya Bapak Ibu ya, mau kemana, Eh, mau liburan, mau kemana gitu ya, mau merehatkan diri dari hiruk pikuk dunia pendidikan, Dunia. masih sempat untuk mengikuti kegiatan yang saya luar biasa apresiasi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, ini juga mudah-mudahan menjadi apa namanya, menjadi bekal Bapak Ibu nanti untuk menghadapi tahun ajaran baru. Ini judulnya Learn Grid Canva, bikin LKPD, game edukasi, papan tulis digital, interaktif, satset, anti ribet. Ini Bapak Ibu, ya nama saya ya. Saya seorang guru bahasa Inggris, I am English teacher. Bapak Ibu boleh bisa nanti japri-japri atau mengunjungi media sosial saya. Nah, nih Bapak Ibu sebelum saya masuk nih ke materi inti Bapak Ibu ya. Coba nih saya pengen tahu nih Bapak Ibu kira-kira eh, apa sih tantangan yang Bapak Ibu sering hadapi nih ketika mau menghadapi tahun ajaran baru? Saya pengen tahu dulu nih. Apa sih masalahnya sebenarnya Bapak Ibu? Ajak anak main bola, Pak. Wah, apa ini? Kira-kira apa ya, Bu ya? Apakah yang sering menjadi tantangan Bapak Ibu saat ingin menghadapi tahun ajaran baru nih? Metode perangkat pembelajaran, Pak. Oke, RPP Merdeka Belajar. Waduh, banyak sekali ya. Oke, apalagi nih? RPPPM. Oke, ada lagi nih, ada lagi nggak? Membuat perangkat ajar, bingung memulai aktivitas pembelajaran. Oke, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tentu saja ini ya, kalau sudah liburan panjang itu ya, tapi ini nggak terlalu panjang sih kalau bagi SMA. Kalau bagi SD sama SMP berapa minggu nih liburnya? Ya, ini paling cuma 2 minggu. Nah, saya izin Bapak Ibu terus. Nah, saya coba rangkum Bapak Ibu ya, yang sering kita hadapi ya. Yang sering kita hadapi tantangannya itu yang pertama membuat modul ajar ya tadi benar ya, membuat RPP gitu ya, yang lengkap dalam waktu singkat, dalam waktu 2 minggu harus menyesuaikan dengan ada yang 3 minggu, menyesuaikan dengan waktu libur ya harus buat modul ajar. Kemudian mendesain bahan ajar yang menarik dan interaktif, terutama nih Bapak Ibu sudah punya nih ya papan tulis digital. Kira-kira sudah digunakan apa belum di sekolah Bapak Ibu? Atau jangan-jangan sudah berdebu ya, disimpan di di kantor atau di apa namanya gudang. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ya. Karena nih kabarnya Bapak Ibu kemarin ada Bapak Ibu sudah ngisi tentang kayak survei gitu. Mau ditambah lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ditambah lagi. Kabar-kabarnya nih ya kalau untuk jenjang yang SMP SMA itu ditambah mau apa sampai tiga PID. Lumayan ya Bapak Ibu ya menambah ya. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira nanti bisa nggak ya Canva itu menggunakan itu? Tentu saja bisa Bapak Ibu. Kemudian ya tantangan selanjutnya adalah membuat LKPD yang kreatif. Kadang-kadang kita tuh mengandalkan LKS yang mana ternyata mungkin tidak sesuai dengan pembelajaran kita, tidak sesuai dengan kontekstual di sekolah kita, budaya belajar kita. Kemudian juga menyiapkan media presentasi yang menarik namun tetap efektif. Nah, kadang-kadang ini juga nih, kadang-kadang kita butuh presentasi, tahu-tahu kita cuman salin buku sampai habis ya.
jadinya tidak menarik, semuanya tulisan gitu. Terus kemudian mengelola waktu antara administrasi dan persiapan mengajar. Karena waktu kita sangat terbatas, tentu kita perlu banyak apa namanya, perlu alat yang satset gitu Bapak Ibu. Nah ya. Nah, bagaimana nih caranya Bapak Ibu untuk menghadapi tantangan itu nih? Kira-kira Bapak Ibu kalau selama ini baru ada 2 papan interaktif, lumayan ya Bu ya. Tempat kami baru 1 nih. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan tadi? Apakah dengan cara mendownload RPP jadi atau dengan AI gitu, yang lain mungkin ya, atau mungkin dengan cara apa ya, mengedit-edit lah RPP yang sebelumnya gitu ya. Tentu banyak sekali Bapak Ibu ya caranya. Nah, ini saya akan berbagi Bapak Ibu caranya yang alternatif lainnya Bapak Ibu ya, yang saat ini lagi booming gitu Bapak Ibu di Canva, yaitu dengan menggunakan Canva Learn Grid. Tampilan Canva Learn Grid itu Bapak Ibu bisa lihat kalau di layar Canva Bapak Ibu sekarang, buka Canva nggak ya? Kalau Bapak Ibu buka Canva nih Bapak Ibu, Learn Grid itu gambar atau logonya seperti ini, dia letaknya di barisan ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membuka Learn Grid ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat ada apa namanya, kayak opsi-opsi pilihan dari kurikulum, misalnya kurikulum kurikulum Indonesia, kurikulum luar bisa Bapak Ibu pilih, kelas, mata pelajaran, topik mata pelajarannya, atau menurut mata pelajaran itu sendiri, serta kita juga bisa menggunakan AI. Jadi kita bisa membuat lembar kerja, game interaktif, papan tulis online tanpa harus ribet-ribet memikirkan apa namanya, bentuk desain dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari tampilannya. Nanti kita langsung praktek Bapak Ibu ya. Karena Canva ini Bapak Ibu tidak apa ya, tidak asik kalau tidak praktek gitu Bapak Ibu ya. Kita di sini mungkin materinya cuma 15 menit, kemudian kita langsung praktek. Nah, ini Bapak Ibu kita juga bisa gunakan fitur pencarian. Seandainya Bapak Ibu nih punya langsung, misalnya Bapak Ibu pengen ngajar nih, kalau saya nih bahasa Inggris naratif teks, tinggal ketikkan aja nanti muncul. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini ya contohnya. Nah, di apa namanya? Di AI-nya nanti juga Bapak Ibu, dia langsung diberi pilihan seperti ini juga. Ya, contohnya ini kalau pelajaran bahasa Inggris. Sangat banyak sekali pilihan yang bisa kita uh, pilih untuk sebagai, contohnya ini LKPD ya, atau lembar kerja. Bisa untuk write summary atau menulis rangkuman, calculation, perhitungan, mix review atau review ulasan ulasan campuran, atau menjawab pertanyaan, mengadaptasi teks, menulis kreatif, think pair share, dan vocabulary dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali nih Bapak Ibu contoh dari penggunaannya nanti. Nah, ini contoh, salah satu contohnya nanti Bapak Ibu. Nah, kita nanti masukkan kayak prompt gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa create activity with AI dan hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akan dibawa seperti ini dan Bapak Ibu ada data di sini. Nanti anak-anak nanti kalau selama ini Bapak Ibu gunain Canva itu satu arah, nanti Canva yang ini Bapak Ibu bisa 2 arah. Artinya 2 arah itu anak-anak bisa mengisi di gawainya masing-masing, bisa mengisinya di mana, lap, di laptop atau handphone. Kemudian Bapak Ibu hasilnya nanti bisa dicek langsung seperti Google Sheet ya, atau seperti Excel gitu. Jadi nanti masuk ke Canva Sheet-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek nih yang sudah dikerjakan anak-anak ya. Nah, ini contohnya ya, kalau contohnya yang dari game yang dengan prompt tadi. Ini adalah mencocokkan gambar apa, mencocokkan kata dan pengertiannya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin saya akan bagikan link ininya, apa namanya? Link lihatnya biar Bapak Ibu bisa lihat nanti. Oke, sebelum kita praktek ya Bapak Ibu ya. Kita link public linknya. Bisa nggak Pak buka Learn Grid via handphone? Bisa Ibu, ya. Nanti mungkin coba yang lagi buka handphone boleh nanti berbagi layar ya. Nanti kita coba tunjukin gimana caranya. Oke. Nah, ini contoh dari beberapa yang saya gunakan untuk Learn Grid ya.
Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh learn grid-nya. Nah, ya kan jadi bisa diisi oleh anak-anak juga ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba kita langsung praktek di mana sih sebenarnya learn grid itu. Coba di mana sih letak learn grid itu Bapak Ibu biar nggak bingung ya. Application Windows. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba ulang lagi. Nah, di sini adalah tampilan utama Canva. Ini ya Bapak Ibu ya. Nih. Di mana sih letak learn grid itu Bapak Ibu? Ada di bagian sini Bapak Ibu. Nah, misalnya nih, di sini saya sapa-sapa juga di sini kalau kata Pak Hadi banyak juga peserta dari Cakalap ya, berarti banyak guru-guru IPA ya Pak ya. Yang peserta Cakalap adakah di sini? Ini juga bisa digunakan untuk membuat lembar kerja ya, kepala lab gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada pilihan learn grid-nya. Kemudian di sini ada kurikulum. Nah, kurikulum ini Bapak Ibu bisa nih pilih Indonesia, Australia. Sementara ini kita pilih Indonesia Bapak Ibu ya. Kemudian year-nya. Ini year ini adalah kelas. Kelas 1 dari TK sampai kelas 12. Boleh Bapak Ibu sambil apa namanya? Buka dua layar, kemudian bagi layar gitu ya untuk mempraktekkan langsung. Misalnya kelas 10 misalnya. Nah, misalnya Pak Hadi pelajarannya apa Pak Hadi? Fisika, fisika, Kimia ya, fisika ya. fisika. Sains ya. Nah, Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kategorinya bisa kita lihat nih. Apakah mau pakai Canva worksheet, Canva code, whiteboard, presentation. Jadi bisa pilih Bapak Ibu. Ya. Nah, atau kita langsung bisa pilih topik misalnya. Di sini ya, fisika. Misalnya apa nih? Ini bahasa Inggris ya. Contohnya ini elektromagnetik gitu ya. Nah, misalnya ini misalnya aja Bapak Ibu. Ini kenapa pakai bahasa Inggris? Karena memang settingan saya bahasa Inggris Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau ubah bahasa itu bisa diubah di mana? Ada yang tahu nggak kira-kira ya? Di mana ya kira-kira ngubah bahasa? Ada di bagian sini Bapak Ibu ya. Nih saya coba tunjukin. Bapak Ibu bisa mengubah bahasa nih kalau misalnya Bapak Ibu bingung bahasanya. Aduh, ini bahasanya kok bahasa Inggris gitu ya. Nah, bisa diubah di sini Bapak Ibu di bagian bentar sini kemudian bentar, saya coba cek dulu profil mana ya? Mana? Control kan. Ada di sini Bapak Ibu bahasa itu. Bentar ya. Karena dia ini nggak kelihatan ya, your account. Oke, ini Bapak Ibu ya, di your account akun kita, kemudian di sini ubah bahasa Indonesia. Kenapa saya suka bahasa Inggris sebetulnya nggak ada alasan sih, tapi kadang-kadang ada beberapa aplikasi itu nggak muncul fiturnya di bahasa Indonesia ya untuk Canva. Makanya saya suka menggunakan bahasa Inggris. Tapi sama aja Bapak Ibu ya. Nah, sini Bapak Ibu kita klik tadi apa? Canva apa tadi? Learn Grid ya, pustaka edukasi. Bahasa Indonesianya disebut dengan pustaka edukasi. Nah, misalnya kelas 10 mata pelajaran misalnya apa tadi IPA ya. Kemudian kita misalnya ambil misalnya lembar kerja dulu ini Bapak Ibu. Kemudian topiknya misalnya ini ada topiknya. Kalaupun tidak ada topiknya Bapak Ibu nanti bisa pilih sendiri atau cari sendiri. Nah, ya. Misalnya ini kalau ada topiknya yang di sini. Bang mana kira-kira nih Pak? Boleh nih Pak. Coba saya scroll dikit-dikit ya. Pak Ketua boleh? Atau Bapak Ibu yang lain mau kasih ide? Kalau bahasa Inggris untuk mungkin sudah bosan ya. ya ya. Pak, Learn Grid-nya pakai Canva Pro ya Pak? Oke, pertanyaannya ya. Learn Grid itu nggak pakai Canva Pro Bapak Ibu. Yang penting pakai akun belajar. Apakah di sini ada yang non guru kira-kira yang belum punya akun belajar? Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita sudah punya akun belajar atau bisa juga nih, Bapak Ibu pengen Canva pendidikan, Bapak Ibu bisa mengajukan di Canva pendidikan, kemudian nanti seperti ini ya, saya perlu menunjukkan. Nih, bisa juga Bapak Ibu yang Canva, misalnya pakai Gmail biasa, kalau Bapak Ibu ingin menjadi akun biasanya menjadi Canva edukasi tanpa harus pakai belajar.id, itu bisa kayak gini. Di Canva pendidikan ini saya bagikan, ya sebentar, saya bagikan di chat, mana chatnya nih? Sebentar. Saya masih berbagi layar nggak Pak? Masih, masih. Mana ya?
Kok nggak muncul dia, Pak? Oh, ini Bapak Ibu ya, saya bagikan. Nah, ini Bapak Ibu kita verifikasikan aja, ini lompat-lompat jadi ya. Oke, nanti kita ulang Bapak Ibu ya di sesi tanya jawab. Nanti ada recordnya juga. Nah, di sini Bapak Ibu, karena saya sudah jadi kanva pendidikan jadi nggak bisa. Jadi di sini nanti caranya adalah ketika Bapak Ibu memverifikasikan Bapak Ibu adalah guru, nanti diminta untuk mengisi eh, apa namanya SK, bisa dicantumkan itu kartu IG. Nih Bapak Ibu yang punya kartu IG bisa langsung. Nanti bisa mendapatkan akun pendidikan untuk Gmailnya. Nih, untungnya apa? Kalau belajar.id ini kan kita kalau naik misalnya ya bisa naik karirnya jadi kepala sekolah kan akun kita berubah ya Pak Hadi ya. Atau akun Kemenak apa namanya? Ada ya akun Kemenak itu ya. Iya. Ya, nah sama akun belajar ID atau Kemenak bisa sama-sama dua-duanya bisa pakai. Itu kan bisa biasanya berubah nih akun belajar ID jadi dari guru menjadi admin. Tentu saja kalau kita sudah berubah, otomatis akses kita ke Canva yang lama hilang. Kalau kita pakai Gmail biasa, tapi yang sudah diverifikasikan tadi, tentu saja bisa apa namanya abadi lah istilahnya desain-desainan kita. Saya jujur nih Bapak Ibu, akun belajar ID saya ada, tapi saya lebih condong pakai yang Gmail. Gmail ini sudah dari tahun 2018 sebelum kita dapat akun belajar ID tahun 2020-an. Jadi lebih lama saya kenal Canva dibanding kenal belajar.id, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya nanti tanya jawab boleh ditanyakan lagi. Hmm. Oke. Nanti Bapak Ibu setelah ini diklik ini kita cara yang awal dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik nih misalnya berhitung misalnya. Ini Bapak Ibu bisa nih masukkan skenarionya ya. Misalnya ini kita tunjukkan dulu siswa dapat apa, tujuannya apa. Atau boleh juga langsung ke bagian materinya. Kira-kira Pak Hadi materinya tentang apa? Besaran. Besaran pokok. Saran pokok. Nah, ini kalau kita tidak menetapkan topik Bapak Ibu, selain yang di atas ini, Bapak Ibu bisa juga pakai yang siap pakai. Nah, kayak gini nih, adalah nih ya. Ini bisa langsung dipakai Bapak Ibu. Nih. Contoh ya, saya ambil dulu yang selain besaran pokok tadi ya. Kalau itu pakai AI ya. Ini yang sudah jadi nih Bapak Ibu. Nih. Kita bisa langsung sesuaikan lembar kerjanya. Nah, kalau yang saya klik ini Bapak Ibu, lembar kerjanya dalam bentuk cetak Bapak Ibu ya. Harus dicetak ya Pak Hadi ya. Nah, tentu Ya. saja ada banyak apa ada banyak cara untuk menyampaikan lembar kerja itu. Yang ini yang pertama yang lembar cetak. Kalau yang seperti ini kan kita tinggal edit-edit kayak kita ngedit Canva, kemudian bagikan, bisa kita download gitu ya Bapak Ibu ya. Unduh di bagian sini, kemudian kita pilih mungkin PDF, kemudian unduh. Ini yang cara kita yang lama yang biasa. Nah, ada juga nih Bapak Ibu, setelah ini selain unduh seperti ini, kita juga bisa menggunakan AI. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu, yang AI ini Bapak Ibu. Tadi saya bilang kan ada tiga hal yang bisa kita bikin. Bisa lembar kerja, bisa papan tulis, bisa game. Nah, nanti kalau game pakai program Canva dia Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Contohnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita membuat game nih, misalnya ya. Misalnya kita membuat game tentang menyusun langkah-langkah misalnya. Kira-kira apa Pak Adi materi fisika yang ada langkah-langkah? Buatkan saya game edukasi materi tentang apa nih Pak Adi? Ya. Besaran Mungkin dan yang satuan. mapa lain apa? Mapa lain. Oke, boleh. Apa lain nih? Boleh, Ah, silakan. oke. Materi tentang materi pelajaran apa nih? Ya, Bapak Ibu yang dari mapel apa? Dari guru SD boleh, dari ini bisa pilih Bapak Ibu ya. Kelasnya bisa diganti. Bisa Oh, diganti. Nah, inilah nanti bagusnya apa namanya uniknya Bapak Ibu. Kita tinggal ya. memasukkan prompt saja. SD Ayo, misalnya Pak, SD Pak. SD misalnya kelas
6. Nah, ya IPA. Buatkan saya materi edukasi, game edukasi materi pelajaran IPA. IPA dengan materi dengan topik misalnya apa? Apa? Tuh, apa? Ah ini ya, metamorfosis ya gitu ya. Morfosis. Ah, apa namanya? Siklus ya, siklus metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu. Tanya ya ini ya, buatkan saya game edukasi siswa agar dapat mengurutkan ya, urutan siklus dengan benar, dengan tepat. Itu ya, drag and drop ya, dan atau menyusun urutan yang acak gitu ya, dari siklus metamorfosis. Kita bisa juga Bapak Ibu minta dia memberikan ilustrasi bisa. Buatkan juga ilustrasi setiap langkah dengan gambar yang sesuai, relevan gitu ya. Oke, ini nanti saya coba kopikan ya Bapak Ibu ya, atau nanti tonton lagi siaran ulangnya. Bapak Ibu sebenarnya bisa berimprovisasi. Kita klik dulu nih, buat aktivitas dengan AI. Nah, nanti Bapak Ibu kita tinggal menunggu nih ya. Bahkan ini tadi saya coba nih Bapak Ibu, kalau yang males buat RPP, saya pakai RPP Generator. Ini nanti siapa yang ini ya, bisa saya bagikan promptnya apa Pak gitu ya, bisa. Ini buat LKPD game edukasi ya, bukan LKPD ya, game edukasi. Ini saya coba nih bagikan ya. Ini Bapak Ibu boleh bisa dibagikan di grup chatnya aja ya, di WA ya, di WA saja. Misalnya ya, nih, kita lihat nih Bapak Ibu, apakah hasilnya nanti. Saya coba tutup beberapa jendela untuk mengurangi. Nah ini jadi kalau lagi bekerja seperti ini Bapak Ibu kita harus menunggu nih. Sambil menunggu Bapak Ibu boleh coba-coba ya. Boleh coba-coba di layarnya masing-masing. Pak, untuk mapel apa ini? Ada banyak pertanyaan ya. Oh, misal Piki. Langsung aja kalau misalnya Piki Bapak Ibu ya. Ibu apa Bapak Rukmana ini ya. Bisa nih dimasukin materinya dulu karena mungkin namanya Canva ini kan buatan orang luar gitu ya, belum ada materinya. Bisa di Bapak Ibu mungkin cantumkan teksnya gitu ya, buatkan LKPD dari materi ini gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Coba kita tes ya sebelum kita publikasi misalnya Randi. Kita tes nih, bisa nggak ya? Ini bisa di drag drag drop. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nih misalnya. Oke, kemudian mana dulu nih? Ulat, telur, kepompong, pupu gitu ya. Kita periksa jawaban. Nah, sempurna urutan benar satu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa cek nih sini nih Bapak Ibu. Ada datanya. Bapak Ibu tinggal klik Canvasit ini. Nanti Bapak Ibu dibawa ke Canvasit untuk melihat rekapan nilainya. Skor 4, cobaan ke satu gitu ya. Bapak Ibu bisa ubah skornya di mana? Kalau misalnya skornya belum pas, kita bisa tambahkan prompt lanjutan. Buat skor setiap jawaban yang benar menjadi 25 sehingga total menjadi 100. Total skor buat ubah ya, ubah skor gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ditambahkan prompt lanjutan Bapak Ibu ya, jangan puas dengan apa namanya prompt yang sama. Walaupun nanti Bapak Ibu sudah mempublikasikan, ini langkah terakhirnya nanti publikasi Bapak Ibu ya. Oh gitu. Sayangnya saya tidak bisa membuatkan untuk Anda hingga 2 menit lagi. Oke, jadi bisa nanti Bapak Ibu ya. Nah ini memang nanti bisa dilanjut lagi. Tapi sebelum itu bisa kita publikasikan seperti ini dulu. Publikasi. Kita buat di sini misalnya em, LK, apa namanya game interaktif ya. Game edukasi metamorfosis. Nah, kita buat nih Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita atur judulnya juga game metamorfosis gitu ya. Lanjut publikasi. Kemudian jangan lupa publikasikan. Nih Bapak Ibu ya.
Nanti Bapak Ibu tinggal bagikan nih, salin, kemudian bisa dibagikan ke grup chat anak-anak, grup WA anak-anak, atau langsung Bapak Ibu buka di apa namanya di PID atau papan tulisnya gitu ya. Jadi bisa langsung dimainkan. Nah, seperti ini. Nah, nah, nih ya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dimainkan. Ada lagi nggak Pak yang bisa? Nah, saya seringnya sih bukan buat game edukasi seperti ini juga. Sering juga bikin yang namanya LKPD. Karena LKPD itu lebih lengkap. Ada gamenya juga bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dengan LKPD bisa juga seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ya, sebentar ada chat ya. Nanti ada rekamannya ya Bu ya. Kita coba di sini ada ini RPP generator. Nanti Bapak Ibu bisa saya bagikan juga ya. Ini generator. Nah, ini hasilnya gimana ya generator ini kita lihat ya. Nah, hasilnya seperti apa kita lihat nih. Hasilnya yang generator. Ini kalau Bapak Ibu yang males buat RPP bisa nih. Tinggal tambahkan ini gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi mungkin agak ada perubahan seperti profil pelajar Pancasila ini saya akan ubah dulu. Nanti baru saya bagikan. Tinggal tinggal generate, copy, print. Ya, simple Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa pakai Canva AI. Nah, yang saya ajarkan juga ini ada LKPD ya. LKPD eh, interaktif gitu Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu nih ya. Kita coba copy pastekan. Nah, mana ya, bentar. Kita copy pastekan ini. Jadi buatkan LKPD interaktif gitu ya. Ada kata kunci interaktif gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita salin ini di mana? Kita buka lagi learn grid-nya bisa nih. Learn grid-nya kita buka. Mana learn grid tadi? Pustaka edukasi. Tidak harus kita cari yang di sini Bapak Ibu. Kalau udah learn grid itu. Tinggal klik aja mata pelajaran apa misalnya. Misalnya bahasa dan sastra ya. Nah, misalnya kita buka apa misalnya Bapak Ibu. Misalnya kita buat kategorinya adalah program Canva ya seperti itu. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukin di sini Bapak Ibu. Tuh, jadikan relevan itu ya Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, nanti memang hasilnya Bapak Ibu karena ini adalah generatif AI, hasil yang apa namanya? Dihasilkan oleh AI ini akan berbeda-beda Bapak Ibu ya. Bahasa dan sastra, bahasa Indonesia. Nah, ini kalau dia bahasa Inggris gak ada ya Bapak Ibu ya kalau di Indonesia kan. Jadi kita harus ke Inggris dulu. Coba kita buat di Inggris dulu atau Amerika. Ada nggak ya bahasa Inggris? Ini biasanya kalau bahasa Inggris biasanya kita harus mengubah bahasanya dulu menjadi bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Biar enak. Ini nggak ada ya? Nggak ada bahasa Inggrisnya ini. Mata pelajarannya nggak ada bahasa Inggris. Kita klik Britania Raya aja. Ini adalah memilih kurikulum Bapak Ibu ya. Nggak tahu kenapa di sini kalau kita buat bahasa Indonesia nggak ada dia bahasa Inggrisnya mata pelajarannya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti dia akan membaca sendiri ya. Tulis sendiri aja. Ini sini kita ketik aja passive voice gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nah kita buat aktivitas dengan AI. Bagaimana nanti jadinya? Nah, kita lihat nih Bapak Ibu. Kalau yang saya buat sebelumnya jadinya seperti ini ya. Kita lihat perbandingan Bapak Ibu ya. Sambil kita menunggu Canva AI. Jadi Canva AI ini Bapak Ibu dia akan menulis kode untuk kita. Otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing ngoding. Ada nggak di sini guru informatika ya? Ah, guru informatika kan harus ngoding ya. Nah, cara kita ngecek nih sambil kita menunggu ini jadi Bapak Ibu ya. Ini kan ada jumlah kode 18 baris. Cara ngecek yang sudah kita pernah buat bisa di sini Bapak Ibu. Klik eh, akun kita, klik pengaturan, kemudian di sini Bapak Ibu pilih domain situs. Nah, sini Bapak Ibu ya. Domain situs ini klik lihat. Domain situs kita klik lihat. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah kena kita buat.
Cara bukanya gimana Pak? Hasil chat kita kalau kita mau ubah nih, mungkin fiturnya, mungkin menunya, atau mungkin soal latihannya, kita buka obrolan. Nah, maka kita bisa membuka hasil yang kita buat tadi ya. Nah, seperti ini misalnya. Bentar, Bapak Ibu. Nah, misalnya kita ambil yang yang versi satu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya yang sheet satunya ya. Nih. Kita lihat nih Bapak Ibu hasil yang kita sekarang kira-kira bisa nggak ya? Ini belum masih nunggu. Kami sedang mengerjakan kode Anda. Tunggu sebentar. Kode Anda akan segera siap. Jadi meskipun punya batas Bapak Ibu, dia tetap bisa ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Kita bisa masukin. Jadi hasilnya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nih. Ada menunya di sini ya. Ada menu ice breakingnya. Ada materinya. Ada contohnya. Ada latihan. Ada assessment gitu ya. Tinggal kita menyesuaikan nih, sudah sesuai apa belum? Kemudian kita klik publikasikan. Ya, kalau sudah sesuai. Jadi kita tidak capek-capek lagi nulis apa namanya materinya, tinggal berikan perintah. Ini mungkin hasilnya tidak sama dengan misalnya ada dua guru ya, tidak sama. Ini contohnya Nas. Saya dua kali generate dengan kode dengan prompt yang sama atau dengan kalimat perintah yang sama, hasilnya berbeda. Ini yang lama Bapak Ibu. Nah, kayak gini dia Bapak Ibu. Ada ice breakingnya seperti ini dia. Tuh. Kemudian ada menunya materi passive voice gitu ya. Jadi ini bisa dimainkan Bapak Ibu di PID ya, bisa diklik-klik lah oleh anak-anak. Kemudian latihan soalnya juga bisa diisi oleh anak-anak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ada juga nih contoh yang lain. Ini recontext Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bisa kita masukin up perception. Nanti saya bagikan ini promnya Bapak Ibu ya. Kemudian ice breakingnya, ya. Kemudian ada exercise-nya, ya. Ini bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, ini bahasa Inggris dengan pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memilih di mana Pak milih bentuk LKPD-nya. Yaitu dengan cara kita balik lagi ke sini. Dengan cara apa Bapak Ibu? Memilih di sini Bapak Ibu. Nih, mau bentuknya apa? Tinggal pilih di kategori, misalnya lembar kerja. Kita pilih nih, mana yang mau dijadikan contoh, apa namanya, jadikan formatnya. Atau ada juga yang versi template. Nah, ini versi template Bapak Ibu. Nih ya. Mencari kata, menulis surat resmi, tinggal disesuaikan aja dengan materi Bapak Ibu. Itu ya. Jadi ada dua bentuk nih, bisa dimainkan langsung, dibagikan ke gadget anak-anak sehingga anak-anak bisa mengerjakan di rumah dan juga di papan tulis digital atau Bapak Ibu bisa mencetaknya. Ini kalau misalnya nih, Pak, kami nggak bisa bawa HP Pak anak-anak atau PID-nya lagi dipakai. Jadi plan B kita adalah membuat LKPD atau game interaktifnya, game edukasinya dalam bentuk cetak itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini misalnya ini banyak nih. Tinggal kita mencari aja. Atau tidak ada nih. Aduh, tidak ada materi saya, Pak, misalnya. Kita ketikkan saja langsung materinya apa. Misal, materi apa ya pelajaran yang belum saya sebutkan. Boleh, Bu? Tadi saya coba lihat contohnya ya. Mapel apa tadi nih? Matematika integral. Coba ya, saya coba klik. Kira-kira ada nggak ya? Nah, kimia, ada yang bilang kimia. Coba kita klik dulu, Bu ya. Kita coba. Nah, matematika integral. Nah, lihat di sini Bapak Ibu ya, materi siap pakainya nih. Kita pilih mungkin kelasnya, kelas berapa ya integral itu ya? Kelas 11 kah? Nah, kalau misalnya belum ada Bapak Ibu, kita bisa, nah, oh belum ada ternyata template yang jadi. Kita bisa klik di sini bagian berhitung gitu ya. Kelas 11, matematika integral. Tuh, misalnya ya, mata pelajarannya matematika. Nah, ada nggak di sini integral? Coba kita cari. Kalau ada ya. Oh, nggak ada. Berarti bukan kelas 11 Bu ya. Kelas berapa kira-kira matematika integral? Nggak ada. Kelas 10 kah?
kita juga bisa nulis ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir. Buatkan saya lembar kerja matematika integral yang kontekstual dengan soal ya hitungan ya dan juga visualisasi yang menarik untuk siswa, untuk murid. Oke, coba kita buat ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada template, Bapak Ibu bisa ketikkan sendiri promnya atau mata pelajarannya. Oh ini karena ada pembatasan Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa, dicoba aja, nanti bisa kok. Nah, tetap bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah ya, tuh ya, kontekstual dia nih. Benar nggak ya matematika integral seperti ini Bapak Ibu? Saya karena bukan guru matematika, mohon dicek Bapak Ibu. Ya, benar nggak ini? Mana tadi nih? Siapa nih tadi yang matematika integral? Oke, Pak, dari HP aplikasi Canva-nya belum ketemu icon dan gridnya. Nanti eh, boleh mungkin yang pakai handphone coba untuk share screen ya, Bapak Ibu ya. Biar kita coba sama-sama. Nah, ini sudah jadi nih Canva site SMK 1 coba. Luar biasa ini ya, punya siapa ini ya? Saya coba buka Bu ya, izin buka SMK Canva ini. SMK berapa ini? SMK 1 coba My Canva site ya. Kenapa nggak ada lambangnya? Lambang apa, Pak? Bu, nih ya. Nah, seperti ini mencocokkan ya berarti ya. Nih, ini misalnya ya. Nanti bisa dicek, periksa jawaban misalnya ya. Wah, luar biasa nih, sudah langsung praktek nih Bapak Ibu ya. Periksa jawaban. Wah, salah semua. Ya, betul Bu. Pustaka edukasi kalau namanya di kita bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan namanya pustaka edukasi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Silakan nih Bapak Ibu, nanti lambang integralnya mungkin di bawahnya. Oh, lambangnya seperti apa, Bu? Mungkin ditambahkan aja Bu kalau misalnya tidak ada lambang integral. Saya belum paham juga ya karena matematika ini. Jadi bisa kalau misalnya Bapak Ibu nih belum puas nih, bisa pakai tanyakan Pak di sini. Nah, misalnya tingkatkan kejelasan. Nah, kemudian mungkin tambahkan eh, lambang integral gitu ya pada soal. Tuh. Bisa nih Bapak Ibu. Ya, karena saya bukan guru matematika, mohon Bapak Ibu mungkin koreksinya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, AI ini ya tentu saja punya kekurangan Bapak Ibu ya. Tetap kita sebagai guru, nah ini kayak gini ya integral ya Bu ya. Benar seperti ini Bu, ada lambang integralnya. Ya benar, oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, bisa juga nih selain LKPD, selain games, juga bisa yang disebut dengan papan tulis ya, itu papan tulis interaktif. Nah, coba ya. Papan tulis interaktif itu artinya bisa dicoret-coret nih sama anak-anak nih, gitu ya. Bisa dicoret-coret. Jadi misalnya nih, kita ambil misalnya jelaskan pendapatmu, misalnya. Kita bisa masukkan ini pilihannya apa? Misalnya kurikulum Indonesia, contohnya kira-kira pelajaran apa yang bisa menjelaskan. Ini bisa kimia ya, misalnya kimia. Siswa dapat, kira-kira apa nih? Siswa dapat menjelaskan misalnya pendapatnya tentang terkait misalnya apa ya? Asam dan basa ya, asam basa. Nah, kita buat aktivitasnya Bapak Ibu ya. Ini contohnya aja Bapak Ibu. Oh, punya saya ada pembatasan Bapak Ibu. Mungkin karena sering menggunakan ya pada hari ini. Jadi belum bisa nih Bapak Ibu. Nanti coba di tempat Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicoba nih Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya nggak lama ya. Coba lagi dalam waktu 2 menit. Jadi nanti 2 menit lagi kita bisa coba lagi. Jadi nggak lama waktunya, nggak sampai 1 jam, 1 jam atau 1 hari gitu Bapak Ibu ya.
Tentu saja Canva ini memanjakan guru-guru Bapak Ibu ya, sehingga guru-guru lebih terbantu, tidak lagi harus apa ya, disibukkan dengan administrasi. Nah, untuk prom apa ya? Prom untuk yang tadi nanti saya bagikan ya Bapak Ibu ya di materi, sekaligus materinya di sini ya. Nah, saya kembali dulu nih Bapak Ibu. Nah, karena ini bersifat pelatihan kata Pak Hadi, nanti Bapak Ibu langsung praktek ya. Jadi praktek langsung ya Bapak Ibu ya. Silakan praktekkan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, tugasnya Bapak Ibu bisa buat satu LKPD atau game edukasi boleh, boleh juga papan tulis interaktif dari pustaka edukasi atau LearnGrid. Ya. Oke, Pak, bisa ulang cara buat promnya, baru ketemu. Oke ya. Nih, kita ulang ya Bapak Ibu ya. Nih, ada yang pengen tahu. Jadi cara mencari di mana pustaka edukasi itu kalau di laptop di sini Bapak Ibu ya, di bagian beranda, di sini Bu, di mana di dekat editor foto yang gambarnya seperti ini, pustaka edukasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilihannya ada kurikulumnya, kelasnya, mata pelajaran. Ini untuk memfilter Bapak Ibu ya, mengecilkan pencarian. Atau Bapak Ibu bisa juga langsung lihat menurut mata pelajaran. Atau juga langsung dengan AI, atau bisa langsung lewat template yang ada. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih ya. Kalau misalnya dengan AI, misalnya kita pilih nih ya, klik salah satu. Kita pilih kategorinya, contohnya lembar kerja. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih di sini ya, mana yang kira-kira cari tahu dan analisis misalnya. Nih ya, kita coba pilih-pilih dulu ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh, kelas 10 mata pelajarannya misalnya eh, misalnya ekonomi misalnya ya Bapak Ibu ya, fenomena apa nih misalnya konsep dasar ilmu geografi tar. Karena IPS ini ya, sejarah lokal, berarti di sini adalah sejarah Bapak Ibu ya, sejarah mana sejarah? Nih, nah, sejarah lokal, nasional dan global. Eh, buatkan aktivitas lembar kerja murid ya, kerja siswa untuk menganalisis sejarah terkait kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Buat aktivitas dengan AI. Jangan lupa buat aktivitas dengan AI. Nanti dia akan buat lembar kerjanya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tambahkan kata buatkan lembar kerja interaktif, maka bentuknya nanti berupa aplikasi. Kalau tidak ada kata interaktifnya, maka bentuknya adalah cetak ya. Jadi kata interaktif itu sangat penting di situ nanti. Nah, ini yang bentuknya tidak interaktif, artinya harus dicetak ini Bapak Ibu ya. Nih, teks ini dibuat dengan apa namanya? Dengan AI Bapak Ibu ya. Nih, tinggal diubah saja nih Bapak Ibu. Nah, oke, ini gampang sekali Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah ada yang bikin nih. Wah, thank you ya sudah coba-coba Bu ya. Coba kita buka nih yang dicoba. Bu Novi Arfianti ya. Coba saya coba buka di sini saja. Nah ya, ini agak ini juga ini berbagi layarnya menutupin. Oh, Bu Novi, saya lihat belum ada izin aksesnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nih mau berbagi seperti ini, share, jangan lupa nanti di tulisan ini only you atau hanya kamu yang bisa akses, klik dengan anyone with link atau dalam bahasa Indonesianya semua orang yang mempunyai link gitu ya, yang mempunyai link atau yang mendapatkan linknya. Kenapa tidak lengkap Pak, Bu? Nanti boleh ya berbagi ya. Yang punya tautan bisa lihat, kemudian klik salin. Ya, Ibu siapa tadi? Bu Novi Arfianti. Kalau berbaginya nanti coba diubah lagi, Bu. Bagikannya sehingga saya bisa akses. Sebenarnya bukan lengkap, Bu. Karena saya sering menggunakan, jadi Canva mencatat apa yang sudah pernah saya buka. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu searching-searching aja di kotak pencariannya nanti, sehingga nanti lama-lama akan lengkap ini hasilnya. Karena istilahnya AI itu belajar
dari kebiasaan kita, Bapak Ibu. Kita sering buka apa di Canva itu nanti akan terbuka sendiri. Apa namanya rekomendasi-rekomendasinya ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu silakan dicoba. Nah ini ya sudah dicoba lagi dibagikan lagi sama Ibu Novi. Mudah-mudahan bisa diakses. Kita lihat ya contohnya. Masih bisa buka akses Bu. Kenapa ya? Sebentar ya, coba saya salin dulu nih. Kayaknya masih bisa apa minta akses nih Bu. Kalau yang tadi bisa saya buka. Ini masih minta akses ya. Oke, saya belum bisa lihat, tapi nanti mungkin bisa ditampilkan share screen ya dari Ibu ya. Terima kasih saya ucapkan ya. Boleh dicoba nanti ada tugasnya. Silakan nanti koordinasi dengan panitia Pak Adi gimana nanti pengumpulan tugas apa lewat link yang disediakan ya Pak ya. Nanti ada linknya untuk mendapatkan sertifikat dari IGI Oku Timur. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan meskipun dalam waktu yang singkat eh, bisa membuat LKPD interaktif atau juga game edukasi atau papan tulis interaktif dengan fitur Learn Grid dari Canva. Baik Bapak Ibu, nanti kita ditanya jawab ya beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Saya kembalikan dulu ke Bu Lilis. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya nggak ada Lili ya kayaknya ya. Pak Oh, ya. iya, Oke, langsung saja mungkin ya Pak ya. iya langsung saja. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan Heeh. kan? Boleh tadi yang dari HP katanya tampilannya. Boleh Bu, misalnya bisa berbuka. Coba saya bagikan ya layarnya ya. Bu Nur Hayati, bisa nggak kira-kira berbagi layar nih? Saya coba. Settingnya saya buka dulu, saya screen. Mana ya? Host tool ya. Enable room, participant. Bisa kayaknya, coba Bu. Cara berbagi layar, oke. Ada tulisan share nggak Bu di layar Ibu, di Zoom Ibu? Atau boleh di screenshot Bu ya? Boleh di screenshot Bu. LKPD ini. Oh ini ya sudah didownloadkan sama Bu Novi ya hasilnya ya. Maaf Pak, saya belum mengerti cara berbagi layar. Oke, berbagi layar tuh di bagian bawah ini Bu, di itu ada share tulisannya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Mungkin saya coba. Pak Hadi mungkin bisa pakai handphone juga Pak Hadi. Saya handphone saya lagi di cas ini. Kebetulan lagi di cas ya. Nah, saya ulangi lagi nih mungkin Bapak Ibu yang belum tahu cara buat prom ya katanya ya. Belum tahu cara buat prom. Bapak Ibu selain di Learn Grid, nah ini tadi Learn Grid langsung ya. Bisa juga langsung ngeprom nih di mana? Di bagian Canva AI. Bisa di bagian sini ada tulisannya atau nanti di bagian lainnya ya. Nanti ada Canva AI. Nah, di sini klik. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masukin di sini. Promnya apa gitu ya. Contohnya tadi saya bikin prom tadi tentang apa? Tentang apa tadi tuh? LKPD tadi ya. LKPD mana LKPD? LKPD mana tadi? Kita coba cek dulu Bapak Ibu di sini. Saya pindahin dulu ini ada icon yang mengganggu. Coba ya, saya cek dulu. Saya cek di sini. Misalnya ini LKPD.
Kondisional ya. Ini coba LKPD ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga nih. Misalnya buka obrolan ya. Ini saya coba salin Bapak Ibu LKPD-nya langsung promnya di sini. Jadi tidak harus langsung dari Learn juga bisa, yaitu dengan cara membuka Canva AI. Di sini tombolnya atau simbolnya C, kayak ada bintang-bintang di sini. Masukkan promptnya, kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik. Nah, kalau mau buat LKPD, klik buat aktivitas siswa. Kalau mau buat game atau buat website, klik kode. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti klik kode kirim. Bisa juga nih Bapak Ibu ya. Tidak harus tidak harus dari kan Lenggrid. Tapi Lenggrid itu memudahkan kita mencari berdasarkan atau menyeleksi berdasarkan mapel ya. Dan juga membuat AI-nya lebih banyak sesuai dengan kurikulum kita ya. Nah, ini lagi buat nih. Lagi membuat nih Bapak Ibu ya. Saya penasaran ini yang dari dari handphone, tapi saya lupa untuk men-screenshotnya Bapak Ibu. Ya, karena saya nggak bisa screenshotnya. Ini saya buka ini punya Ibu Nova. Nah, ini ya. Udah keren nih Bapak Ibu ya. Mitigasi bencana. Tuh, sudah bisa nih. Ya, klik 2 kali untuk mendesain di sini. Jadi Bapak Ibu bisa membagikannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, ini kan yang versi cetak nih Bapak Ibu ya. Bisa juga nih kalau ingin membagikannya untuk siswa bisa dikerjakan oleh siswa masing-masing. Klik tugaskan di sini nanti Bapak Ibu. Ya, klik tugaskan. Kemudian tugaskan melalui tautan. Nanti Bapak Ibu bisa klik nih tugaskan melalui tautan, bagikan tautannya sehingga anak-anak nanti mendapatkan satu tautan sendiri-sendiri. Sehingga yang ini tadinya ya yang punya Ibu Novi tadi ini bisa diedit sama siswa. Klik 2 kali untuk mendesain. Nanti dia mendesain atau menulis di sini. Itu ya. Oke. Pak, bagaimana cara scroll memilih topiknya yang gimana ya? Oke, oh Canva Learn Grid tadi ya. Oke, coba ya. Di sini saya coba cari prosedur teks. Oke, ini sudah bisa nih Bu. Jadi ini kan passage-nya atau opsinya ini ada 2. Ini Bapak Ibu bisa pilih nih, klik di sini, bagian sini nanti ya bisa ditanya Canva ya, tanya Canva kayak gini. Misalnya kembangkan yang ini saja ya. Nah, ini kan namanya AI, Ibu harus menjelaskan. Ini punya saya Pak. Kuis kimia My Canva Site. Oh, luar biasa ini ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak yang bikin nih. Luar biasa. Scroll topiknya ini yang di bagian Canva Learn Grid ya Bu ya. Nah, ini yang sudah jadi nih Bu ya. Nah, ini yang tadi kita tunggu-tunggu. Coba kita lihat. Tuh ya. Nih, ya dia setiap apa namanya kita memprom itu kadang-kadang hasilnya berbeda-beda. Padahal promnya sama ya. Padahal promnya sama. Tuh. Ya, hasilnya beda-beda. Nanti untuk mencari apa namanya melihat hasilnya, kita klik di si bagian data ini. Kemudian nanti kita save, simpan. Nah, namanya kita ganti biar nanti di pencarian itu memudahkan kita. Ini kan data program Canva 1. Nih Bapak Ibu bisa tambahkan di sini misalnya data program Canva misalnya apa tadi nih? Judulnya apa nih tadi? Conditional sentence gitu ya. Conditional sentence. Nanti Bapak Ibu tinggal mencari ininya saja, namanya ini saja. Di mana nyarinya? Di bagian sini. Cari desain. Nah, klik ketemu. Nah, data program conditional sentence. Nih ya. Oke. Karena kebijakan administrator organisasi, Anda tidak dapat membuat konten tersebut. Oke, boleh Ibu Rukmana? Oke, gitu. Ya, kalau yang Bu Nurjana itu saya jawab ya. Pas mau publikasi diminta alamat situs. Itu diisi apa, Pak? Nah, itu isi Bu. Ya, kayak gini kan tadi ya. Nah,
kan publikasi. Kalau kita belum pernah bikin nama, nanti kita suruh. Nah, tapi jangan jangan ini ya Bu ya, jangan salah ini, jangan asal-asalan. Ini nanti akan menjadi nama kita. Ini tidak akan bisa diubah kecuali Ibu beli domain di luar atau beli apa namanya nama situs di luar. Jadi pastikan nama ini enggak nama yang aneh-aneh. Saya nama kita boleh, nama kelas kita, nama mapel kita boleh gitu ya. Nanti subpetnya atau apa namanya subdomainnya atau alamatnya kita sesuaikan. Misalnya ini LKPD conditional sentence gitu. Oke Ibu, terima kasih. Udah luar biasa ya sudah mau langsung mempraktikkan. Nah, kayak bu ukurnya ini kan Canva link. Nah, ini karena dia tidak diubah ya. Nah, ini punya siapa nih? Kuis kimia. Nah, bisa nih Bapak Ibu ya. Tuh ya. Wah, luar biasa nih Pak Hadi. Langsung praktek semua nih Pak Hadi ya. Ya, keren ini. Keren. Nah, ini kalau Ibu siapa ini bikin papan tulis nih. Papan tulis interaktif ya. Nih, tinggal masukkan ya. Satuan, bilangan yang disortir. Nah, ya, wah keren-keren ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat nih, belasan, puluhan gitu ya, 40 gitu ya. Nah, kita cek jawabannya. Oke. Oh, ini belum semua ya, harus semua kayaknya Bu ya. Nih, kita coba cek semua dulu. Ini kan bisa dimainkan, ditarik anak-anak di PID ya Bapak Ibu ya. Tuh, kita klik klik saja Bang. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Yang tadi sesuai apa tadi tuh? Karena kebijakan administrator saya pengen tahu sebenarnya penasaran. Boleh nggak Ibu berbagi layar? Bisa nggak berbagi layar? Penasaran saya. Kenapa kayak gitu? Halo, buruk mana atau Pak Rukmana ini? Iya, terima kasih Ibu Nova. Mudah-mudahan nanti bisa dieksplor lagi ya. Jadi banyak sekali nih. Kalau yang saya pernah buat Bu Nova atau teman-teman yang lainnya, bahkan sampai game, Ibu, Ibu, Bapak Ibu pernah tahu namanya game kayak game yang mungkin pernah populer kayak Mario Bros. Itu bisa dibuat pakai Canva kayak gini ya. Bahkan buat simulator nih, Bapak Ibu kekurangan alat nih di apa namanya di labnya gitu ya. Lab virtual sistem rangka bisa nih Bapak Ibu nih. Oh, nama situsnya terserah Bu, boleh asal ya. Tapi sebaiknya nama Ibu gitu ya. English about time. Nah, ini namanya lab virtual ya. Ini lab virtual. Kalau kita klik ini nanti ada penjelasan. Ini juga bisa nih, Pak. Ya, bukan hanya biologi. Saya pernah buat juga ini contohnya yang game. Flappy Bird. Siapa sih yang nggak suka main game ya anak-anak ya? Nih game. Bener-bener kayak Flappy Bird, Bapak Ibu. Nih kayak gini ya. Coba kita masukin nih. Ini sudah. Nah, ya bisa ya. Tuh. Ini promnya gimana Pak? Ini gampang nih promnya Bapak Ibu. Nah, promnya ini seperti ini misalnya ya. Ini udah melenceng dari Learn Grid tapi mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Ini Pak Buruk mana mau ini Pak, Pak mau Ruk share. mana ya? Bu Buruk mana? Ibu Pak. Iya ya. Oke, gimana Bu? Ini Jadi mau memang nge-share ya? nge-share ini ya, share screen ya. Iya. Ya, stop ya. Coba Bu. Ini terakhir Pak ya, sudah jam 9 mungkin ya. Bapak Ibu nanti mungkin kalau mau tanya-tanya lagi boleh di grup ya Pak ya. Bisa Pak? Buruk mana? Bisa? Ini kalau RPP generator Bapak Ibu ya, ini saya salin nih. Kalau Bapak Ibu pengen langsung buat di AI-nya, tuh saya salin. Mungkin diubah saja nanti untuk bagian apa profil pelajar Pancasilanya Bapak Ibu ya. Kita nggak lagi pakai profil pelajar Pancasila. Pakai apa kita sekarang? Profil lulusan ya Bu ya. Nah ini ya, profil lulusan. Itu Pak sudah di-share itu Pak. Kak Randi.
Ya, gimana? Dah, di mana Bu bagian yang tidak bisa Bu? Yang bagian bawah itu. Ini akun belajarkah Bu? Coba diklik FC yang di pojok kiri Bu. Coba Bu. Bu mana mana orangnya boleh buka kamera open cam. Saya belum tahu nih akunnya akun apa gitu ya. Akun apakah ini? Apakah akun belajar guru? Apa akun dosen? Gitu ya, saya belum tahu. Karena kalau akun belajar biasa bisa, Pak Pak Hadi dan teman-teman yang lain bisa nggak? Akun kalau dia Kemenak, akun Kemenak ya bahasanya ya. Ya, biasanya pakai belajar ID, Pak, yang Bisa tadi. Pak, Pak Hadi bisa ya. Iya, pakai belajar ID tapi Oke, kalaupun tadi kata saya Bapak Ibu kalau nggak bisa pakai belajar.id karena nggak punya belajar.id, pakai Gmail biasa bisa Bapak Ibu malahan, ya. hmm, Coba dibuka yang lain akun Canva-nya, mungkin jangan yang belajar.id-nya atau yang bisa juga Bapak Ibu. Coba Bu, mana Bu Ruk mana? Coba digerakin di bagian bawah sekali pojok kanan. Ah, itu asisten Canva-nya. Klik. Oke, saya belum bisa lihat. Nggak bisa ya? Coba klik yang FC pojok kanan kiri bawah yang ada tulisan merah itu, ada yang gambar merah. Logo nama Ibu. Bawah, bawah lagi, bawah lagi. Di bawah lonceng, di bawah lonceng. Iya, bisa Bu Ratna ya. Justru bisa dari akun belajar.id apa akun biasa Gmail pun bisa. Hanya saja mungkin fiturnya maksudnya ada keterbatasan mungkin kayak ada 2 menit, 3 menit. Ini apa? Eka Rianti. Berbagi layar apa Bu? Oke. Oke. Oh, ini ya. Oke, luar biasa nih ya. Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah bisa nih Bapak Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di sesi lainnya kita bisa belajar lebih dalam lagi ya Bu ya. Wah, luar biasa nih. Ada 7 permen, 3 permen dimakan, berapa permen tersisa. Jadi pertanyaannya bisa kita tambah-tambah, bisa kita revisi ya kalau misalnya kurang sesuai atau levelnya kurang pas gitu ya. Pak, pas saya ketik nama saya muncul tidak tersedia. Jadi gini Bu, kalau nama Ibu kan Nurjana, mungkin ditambahin Nurjana 123 atau apa. Karena mungkin nama Nurjana itu sudah dipakai oleh orang lain Bu, gitu. Ibarat alamat itu alamat rumah itu satu cuman Bu, gitu. Martapura, Martapura kan ada banyak, Oku Timur atau Martapura Kalimantan gitu. Apalagi nama orang ya, nama orang kan banyak yang sama. Boleh pakai Nurjana misalnya apa ya, nama sekolah ibu atau angka gitu ya. Baru sudah itu dipublish. Coba silakan dicoba ya Bu ya. Gimana Pak Hadi mungkin sudah tinggal 8 menit lagi. Saya kembalikan dulu ke Pak Hadi. ya sangat antusias sekali sepertinya Heeh. kawan-kawan kita, sahabat kita semuanya untuk mengikuti webinar ini, Kak Randi ya. Iya benar Pak Hadi. Iya, Dan sebenarnya kalau masih ada waktu eh, boleh dilanjutkan karena masih banyak yang penasaran ini Kak Randi. oke, siap siap. Iya, iya. Bagaimana kawan-kawan, rekan-rekan semuanya, apakah masih ada yang perlu dipertanyakan? Karena kegiatan ini nanti akan kita lanjutkan lagi ya Pak Randi ya, Kak Randi ya. Siap. Ya, Kan beranjak dulu Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini ada daftar hadir yang ingin akan dibagikan ya. Untuk tugas penugasan tadi di mana Kak Hadi kumpulnya nanti ada apakah lewat lewat WhatsApp atau lewat Google Form juga Kak Hadi? yang untuk daftar hadir nanti kita sematkan di chat aja Bapak Kak Oh Randi, karena siap, kita yang hadir hari ini hanya 38 orang dari sekitar 50 yang sudah mendaftar. heeh. Kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk tugasnya, nanti kita bisa share melalui grup WA saja Pak. Ya Pak. Jadi nggak perlu di absen daftar hadir ya link tugasnya ya di grup WA Ya, saja ya.
Oke. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ada pertanyaan lain apa ini yang mau ditanyakan oleh Ibu? Siapa ini yang lagi berbagi layar? Boleh ditutup dulu Bu berbagi layarnya Bu. Iya, terima kasih Bu Rana sudah bisa. Wow, game Mario Bros. Luar biasa nih. Wah, keren ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa bikin game Mario Bros gitu ya. Mungkin disesuaikan game Mario Bros-nya ada apa ini? Coba kita lihat dulu ya. Tuh, coba. Saya share nih Bapak Ibu hasil buatan Ibu siapa tadi tuh? Siapa nih tadi tuh? Ini luar biasa Pak Hadi. Ternyata ditunjukin sedikit sudah lebih apa namanya? Profesional. Advance dia ya, udah duluan gitu ya. Baru dikasih tahu namanya aja udah wah gitu ya, luar biasa. Ini Bapak Ibu. Nih ya, mulai. Ini Bapak Ibu nanti kalau seperti ini klik publikasikan sebagai situs web gitu ya. Tuh. Anda tidak dapat mempublikasi. Oh, karena ini punya orang. Bapak Ibu bisa publikasikan dulu gitu ya. Jadi publikasikan dulu atau pratinjau nih ya. Nih, mulai. Tapi saya nggak bisa lihat orangnya nih, Bu. Mana orangnya ya? Mungkin promnya kurang kurang powerful ya. Jadi nanti kalau dia bentuknya game, saran saya jangan dibuatkan kayak gini misalnya ya. Ini saya coba. Nah, nanti jangan digunakan dalam desain, tapi publikasikan langsung. Kalau gunakan dalam desain jadinya ke sini dia nanti, kayak jadi apa? Presentasi dia, Bu. Ya, publikasikan itu ya. Nah, ini tadi yang prom prom RPP tadi sudah saya coba ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah banyak yang ngirim, Pak. Mungkin bisa dibuka satu persatu dari Bu Yuni. Ini juga sudah ngirim. Bu Anita Anita. ya, Bu Anita ya, Bu Nur Hayati, ada Bu Yuni ya dari SMA 1 Madang Suku satu Satu. ya. Oke. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu istilahnya jangan lagi khawatir tentang aduh apa ya bahan ajar yang menarik untuk siswa yang bisa digunakan di papan tulis interaktif gitu ya. Nah, ini ya bisa juga nih. Ini sambil kita mereview pelajaran nanti anak-anak suruh jawab ke depan gitu ya. Kalau salah jawabannya kelihatan gitu ya. Nah, nih. Oke, terima kasih Bu Yuni ya. Ada 8 soal. Ini Bapak Ibu bisa ubah nanti promnya tambahkan menjadi 20 soal itu bisa nih Bapak Ibu. Silakan. Tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Mau berapa soal bisa AI-nya Canva itu. Tuh Oke, ada Bapak. Bu Anita. Bu Anita. Satu lagi, Pak. Bu Anita Karlina yang tadi kayaknya itu, Pak. Coba ya, Iya. kita cek ya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Oh, menulis teks narasi. Petualangan. Nah, ini Bu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kayak gini lah Bu biasanya Bu. Jadi sebaiknya kalau kita guru bahasa Inggris nanti atur dulu ke bahasa Inggris ya Bu ya. Bukannya ini apa namanya biar nanti bahasanya menyesuaikan. Tapi jangan khawatir Bu. Ini bukan berarti tidak bisa di bahasa Inggris kan. Nah, kalau kita misalnya nih duh kok LKPD saya bahasa Indonesia ya, saya kan ngajar bahasa Inggris gitu kan ya. Jangan khawatir juga Bu Anita. Jadi kalau bentuknya seperti itu, nanti klik file, klik ubah ukuran. Nanti di sini ada tulisan Bapak Ibu terjemahkan. Nih ya Bapak Ibu ya terjemahkan. Nanti bisa diterjemahkan yang punya kita tulis itu. Pilih bahasa. Ini Bapak Ibu yang ngajar bahasa asing atau mau belajar bahasa asing bisa juga ya. Bahasa di sini banyak sekali, tinggal mau pilih Bapak Ibu bahasa apa ya. Ini saya pilih bahasa Inggris, kita pilih asli, kita bisa pilih halaman tertentu atau semua halaman. Saya mau pilih halaman saat ini saja ya Bapak Ibu ya. Nih, kita bisa klik selesai. Nah, di sini ada tulisan di sini, centang. Terjemahkan desain yang ada tanpa membuat salinan. Kalau kita centang ini, artinya dia menerjemahkan ini yang di tulisan yang kita lihat sekarang tanpa membuat kanva baru gitu ya, tanpa membuat halaman atau kanva baru. Kita klik terjemahkan. Jangan berkedip Bapak Ibu ya. Dia akan lihat nanti. Nah,
Create LKPD, Educational Game and Interactive Digital Whiteboard in hassle-free way. Coba lihat nih, rubah jadi bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Tuh, kita ulang lagi. Kalau kita mau jadikan seluruhnya Bapak Ibu menjadi bahasa Inggris, kita tinggal pilih semua halaman, kita klik, maka semua slide saya sekarang ini menjadi bahasa Inggris. Coba kita lihat. Benar nggak Pak Adi? Bahasa Inggris nggak jadinya? Bahasa Inggris semua ya. Nah, keren kan ya? Bisa Iya, nggak diubah jadi bahasa Arab itu? bisa Pak. Oke. Iya. Wah, ini kayaknya karena dia guru bahasa Arab nih ya. Tuh, Ya, karena ada guru-guru agama yang ikut juga ini. betul. Ini bahasa Arab. Kita pilih misalnya halaman, semua halaman nih. Jadi Bapak Ibu, kalau mau buat halaman baru, jangan dicentang. Ya, artinya nanti dia membuat slide baru, file baru istilahnya. Satunya yang asli, satunya yang terjemahan. Kalau kita centang, maka dia menerjemahkan yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita klik ya. Ini kalau kita buat yang slide baru, nanti dia pindah ke slide yang jendela baru. Jadi bukan di sini. Jadi yang asli ada, yang terjemahan ada. Oh, jadi bahasa Arab ini. Iya, nah ini kita klik buka presentasi nih Pak. Jadi dia buka Ya, baru buka Pak. buka baru, Hmm. buka baru ya. Ya, jadi ada dua ini yang asli ini yang baru. Nah, Nah, ini Arab ya Pak. nah, Nah, tinggal kita menyesuaikan karena kan mungkin ukuran fontnya berbeda Arab sama yang Indonesia ya Pak ya. hmm, Nah, kita sesuaikan aja Pak. Saya nggak tahu ya, ini mau menyesuaikan yang mungkin ukuran hurufnya mungkin ya, karena dari kanan ke kiri gitu ya. hmm. Langsung bisa jadi guru bahasa Arab ini, Pak. Iya. Iya, kita mau jadikan bahasa Perancis, kita mau belajar bahasa Perancis bisa, Pak. Ya, Bisa bisa pakai bahasa Mandarin ya. betul Mandarin pun Mandarin. bisa. Oke, Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan dengan sesi berbagi kita yang sedikit ini, ya keren bisa jadi translator ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan Pak Hadi, mungkin kalau ada kata-kata eh, Pak penutup, karena kita Bu Lilis tidak ada lagi ya? Masih ada kan? Boleh. Iya. Nanti saya Coba bagikan cari. ya Bapak Ibu ya, materinya Bapak Ibu ya. Materi saya nih. Oh, saya tadi bagikan promnya ke Pak Hadi aja ya Pak ya. Oh, Nanti tolong kirim ke dibagikan nih Pak ya, promnya Pak ya. ya siap. Ini materi saya. Oke Pak Hadi, tidak ada Pak Hadi? Oke, cukup. Sudah Oke. terlihat. Ya, terima kasih Pak Hadi atas eh, waktu berbaginya Pak Hadi, apa namanya, tempat untuk berbagi di Yogo Timur. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau seandainya ada salah kata dan penyampaian dari saya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua sebagai pembelajaran juga untuk saya pribadi. Eh, Silakan Pak Adi, mungkin ada kata-kata penutup, mungkin karena kita nggak ada lagi host ini Pak Adi ya. Ya, Absennya baik. mana Pak Adi? Untuk daftar hadirnya gimana? Kak Randi dikirim di chat sini atau Di grup aja ya. di grup WA? Ya, Ya, oke. Oke, terima kasih Kak Randi yang sudah luar biasa memberikan materi pembelajaran pada malam hari ini dan saya juga ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sahabat guru semuanya yang secara antusias sudah apa namanya belajar pada malam hari ini dan sudah mencoba membuat inovasi aplikasi yang baru. Tadi sudah banyak yang membuat. Jadi materi pada kesempatan malam hari ini mungkin kita cukupkan dulu karena nanti setelah ini akan ada tugas tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh masing-masing Bapak Ibu semuanya. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu semuanya tetap berada di grup WA ya. Jadi nanti ada informasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Randi yang sudah sangat luar sama-sama Pak biasa Adi. memberikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi
ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semuanya. Dan Amin. mudah-mudahan Kak Randi selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Randi. Dan Amin. terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan pada kesempatan malam hari ini. Kami cukupkan sampai di sini untuk Zoom-nya. Kita lanjutkan di grup WhatsApp kita. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi